Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk melanjutkan materi sebagaimana biasa di pekan keempat, materi berkaitan dengan sirah atau sejarah ke belakang, sejarah yang sedang terjadi dan sejarah yang akan datang. Itu semua sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi isi Al-Quran selain berisi tentang hukum yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, jinayah, Al-Quran juga berbicara tentang sejarah. Sejarah yang sudah lalu dan sejarah yang akan datang. Itu semuanya diceritakan di dalam Al-Quran untuk dijadikan ibrah, pelajaran atau pesan moral. Oleh sebab itu, orang yang tinggi kekuasaannya, pangkat jabatannya, harta kekayaannya banyak, kan bukan sekarang, dari dulu juga sudah banyak orang yang berkuasa yang sombong dengan kekuasaannya, orang yang menjadi pejabat sombong dengan jabatannya, orang yang berharta sombong dengan harta kekayaannya. Tinggal kita oleh Al-Quran disuruh panduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Nanti di surah Ali Imran ayat 37 kita disuruh untuk panduru, coba lihat, perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan hidup orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan para utusan Allah tersebut. Endingnya itu bagaimana? Makanya kita disunatkan, dianjurkan untuk siru fil ardi, untuk berjalan di muka bumi, untuk mendatangi tempat-tempat bersejarah. Kalau dilihat di Sholihin pada bahasan bab sunnat
mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Jadi sunat mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Nah, dari kunjungan tersebut coba dulu lihat, perhatikan untuk diambil pesan moralnya. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu umroh plus Mesir, kan di Mesir ada sirah atau ada sejarah, ada destinasi sejarah berkaitan dengan orang-orang yang hidup sebelum kita. Nah, misalnya Fir'aun. Nah, jasad Fir'aun sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Kami akan menyelamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayat, supaya jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Jadi selamatnya jasad Fir'aun tidak dimakan oleh ikan laut itu bukan kebetulan, sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92 tadi, wa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat, dan kami telah menyelamatkan badanmu, kami akan menyelamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayat, untuk jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Nah, yang ngaku Tuhan, kan kesombongan Fir'aun puncaknya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tah yang ngaku Tuhan deh dengan maut. Bukan ngaku Tuhan tapi maut. Di saat bala tentaranya mah tenggelam dimakan oleh ikan-ikan laut, tapi Fir'aun oleh Allah dimunculkan, didamparkan ke pinggir. Allah mengutus orang untuk lewat, kemudian diambil, dimumikan. Bapak yang pernah ke Mesir, Ibu, ada yang pernah ke Mesir, Pak? Tajan, ayo tuh orang tadi itu sendiri tajan sami. Ini orang abrik. Ada dua tempat bersejarah di Mesir deh, selain piramid Firaun, jasad Firaun, ada satu lagi terkenal dengan istilah Bahru Qorun, laut Qorun. Kan Qorun sejaman dengan Firaun, Bahru Qorun, laut Qorun. Nah, kalau Firaun dibinasakan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan di air, kalau Qorun itu dibenamkan di tanah. Nah, tempat yang dulu Qorun ditimbun oleh tanah sekarang jadi tempat wisata, jadi tempat bersejarah, namanya Bahru Qorun, laut Qorun. Dulu mah daratan, tapi jadi lautan. Sama seperti di Yordan, tempat Nabi Lut diutus di kota Sodom. Kota Sodom dulu kota daratan, sekarang jadi lautan, terkenal dengan Bahru Lut, laut Lut, atau lebih populer di kita mah laut mati. Nah, kalau laut mati mah qadarullah semburing parantos tahun 2018. Pak Sofyan, atasnya kalau laut mati
Nah, kaditu berarti ka laut Korun dan eta mah di Mesir. Di Mesir laut Korun terkenal juga dengan istilahnya Al-Fayyum, laut Al-Fayyum. Nah, itu adanya kurang lebih 90 kilo dari ibu kota Mesir, dari Kairo. Nah, kalau jasad Fir'aun dijanjikan oleh Allah di Al-Quran surat Yunus ayat 92, jasad Korun juga sama, belum hancur sampai sekarang. Dijanjikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jasad Korun itu yatazalzalu ila yaumil qiyamah. Di tempat tersebut, yaitu di daerah Bahru Korun, di daerah Al-Fayyum, 90 kilo dari ibu kota Mesir, dari Kairo. Tadi tempat itu jasad Korun muncul tenggelam sampai hari kiamat. Sudah mati, tapi jasadnya belum rusak, belum hancur. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun diketemukan, didamparkan ke pantai, tak Korun muncul tenggelam di tempat itu. Nah, katanya tempat tersebut kurang lebih panjang 30 kilo, lebar 10 kilo panjangnya. Makanya disebut laut Korun. Tak dulu mah daratan, sekarang jadi lautan. Itu kekuasaan Allah. Sama seperti di Yordan, tuh di kota Sodom dulu daratan, sekarang jadi lautan. Laut Lut, di Bahru Lut, laut Lut, Bahru Korun, laut Korun. Bahru Lut nama lainnya, populernya laut mati. Bahru Korun, nama lainnya Al-Fayyum. Nah, sunat berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Tadi dalilnya diantaranya surah Ali Imran ayat 37 tadi. Qad khalat min qablikum sunanun. Sudah berlalu, sudah lewat perjalanan hidup orang-orang sebelum kalian. Kita ini umat terakhir, ya kan? Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kita juga umatnya umat terakhir. Tidak akan ada umat lagi. Dari umat-umat terdahulu, kita umat terakhir. Dari umat Nabi Muhammad, kita adalah juga termasuk yang hidup di akhir zaman. Jadi dari umat-umat terdahulu, umat Nabi Muhammad itu umat terakhir. Nabi Muhammad Nabi penutup, sebagaimana di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-40, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Kita juga umat penutup. Nah, kalau umat dulu, umat-umat sebelum kita, umat sebelum Nabi Muhammad mendustakan para utusan Allah. Nah, umat yang disiksa oleh Allah, nabinya itu menyaksikan umat yang disiksa. Kalau umat terakhir, karena tidak akan ada lagi umat, nabi terakhir, tidak akan ada nabi lagi, kecuali mengaku-ngaku. Biasanya mengaku-ngaku mah nantong dipercaya gitu. Nah, nabinya yang meninggal, umatnya dibiarkan. Tuh kan, Nabi Muhammad meninggal, umat dibiarkan. Walaupun mendustakan, tidak dibinasakan di dunia oleh Allah,
kan umat terakhir, tidak akan ada umat lagi. Jadi kalau umat dulu mah mendustakan Rasul, umatnya yang disiksa, Rasulnya hidup. Nah, kalau umat terakhir mah Rasulnya yang meninggal, umat dibiarkan tidak dulu diadab di dunia, kalaupun ada yang diadab sebagian. Nah, itu umat dulu mah untuk dijadikan ibrah, pelajaran pesan moral. Seperti tadi orang yang berkuasa, yang sombong dengan kekuasaan sudah ada, Qarun. Yang sombong dengan jabatan, Haman. Yang sombong dengan harta kekayaan, Qarun. Nah, menjadikan kekuasaan, jabatan, kekayaan tuh sebagai pelindung, bisa melindungi, bisa menolong, itu diibaratkan di surah An-Naml, ibarat bukan An-Naml, surah Al-Ankabut. Di surah Al-Ankabut ibarat laba-laba yang membangun sarang atau membangun rumah. Masalul ladina tawadu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung, penolong, kama salil ankabut, seperti laba-laba ittakhodat baitan, yang membangun rumah. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut, sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Oleh Al-Quran sudah diberi gambaran, selain Allah apapun dijadikan penolong, pelindung. Itu pikiran semacam itu ibarat laba-laba membangun rumah. Kan rumah teh dibangun untuk berlindung, untuk pertahanan. Sementara kita tahu tuh laba-laba membangun rumah bisa tidak dipakai perlindungan, pertahanan tuh dari teriknya matahari, dari dingin, dari derasnya hujan. Nah, manusia yang menjadikan selain Allah dijadikan pelindung. Kalau orang musyrik mah tuh menjadikan patung sebagai pelindung. Bisa gitu patung yang dijadikan pelindung memberikan perlindungan. Jangankan di akhirat, kan di sekarang memberikan perlindungan. Kan patung dibuat oleh manusia, bukan melindungi, harus dilindungi. Kalau patung gulingkeun bisa udang teh. Tuhan teh udang wae teu bisa. Kudu diudangkeun. Nanti di akhirat bisa teh patung-patung teh menjadi pelindung dari adab Allah. Justru patung-patung itu bakal jadi kayu bakar di neraka. Kan kayu bakar neraka itu orang kafir dan patung-patung yang disembah. Neraka kayu bakarnya bukan kayu-kayu yang sekarang ada. Kan nanti bakal musnah kayu-kayu yang ada. Jadi kayu bakarnya kan yang namanya api harus ada kayu bakar. Kayu bakar neraka apa? Manusia dan batu. Itu di surah Al-Baqarah kan diterangkan, mu'iddat lil kafirin. Nah, neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Tak orang kafir di nerakanya jadi kayu bakar. Jadi api neraka yang panasnya 70 kali lipat dibanding dengan api dunia, yang jadi suluhnya kayu bakarnya tuh orang-orang kafir. Dan batu-batu yang disembah, baik batu atau kayu, maksudnya berhala-berhala.
Tuh berhala yang di dunia oleh manusia dijadikan pelindung, nanti di akhirat jadi kayu bakar neraka. Kan api neraka tidak pernah padam siang atau malam. Kalau di dunia kita mendurukan supaya tidak padam, kan berarti kayu bakarnya harus terus siap ada. Api neraka kepareun-pareunnya sami, kayu bakarnya harus terus ada. Kayu bakarnya teh manusia dan patung-patung berhala-berhala yang dipertuhankan. Coba baik kabayang teh, moal kabayang kumaha manusia jadi suluhna di neraka. Nu kafir, nu munafik, panghanapna, panggeulana kaduruk, nu munafik, nu fasik di atas yang munafik dibakarnya. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah di surga ada tidur?" Apakah di surga ada tidur? Apil jannati naumun. Apakah di surga ada tidur? Rasul menjawab, tidur itu saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wahai Rasulullah, apakah di surga ada tidur? Jawaban Rasul, tidur itu saudaranya mati. Kumaha naroskeun di surga aya tidur, dijawab tidur itu saudaranya mati. Ari di surga aya mati teu tidur teh aya, dan tidur teh saudaranya mati. Tuh, di surga tidak ada tidur. Udah tidur mah saudaranya mati. Jadi moal tidur, moal mati. Aya tidur, aya mati mah di dia di dunia, di ditu mah moal kumaha tuh tidur tunuh mah di dia, di ditu mah moal tunuh. Tah di neraka ge sami itu. Di neraka aya tidur henteu, di neraka aya mati henteu. La yamutu fiha wa la yahya. Yang di surga terus siang malam dapat nikmat. Ari siang malam ada. Siang malam ada. Kan bumi langit nanti di surga, di neraka, di akhirat itu bukan bumi dan langit yang sekarang. Bumi yang sekarang pan dihancurkan. Langit yang sekarang dihancurkan. Nanti langit yang baru, bumi yang baru. Bukan langit yang sekarang, bukan bumi yang sekarang, yang baru. Nah, di surga tidak ada tidur, tidak ada mati. Di neraka juga sama, teu aya mati, teu aya tidur. Di siang malam disiksa terus, tidak henti-henti.